Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Rudal dan roket Iran menargetkan Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait, serta Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC juga mengklaim Iran telah menyerang pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat, serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegah serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Setelah AS Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang senjata milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang persenjataan milik pejuang Hizbullah. Serangan ini terus dilakukan Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Penghancuran gudang persenjataan ini untuk menghilangkan ancaman pada pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 5 terowongan Hamas di Gaza, Palestina. Sebelumnya, pasukan Zionis Israel mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 5 terowongan Hamas di Gaza, Palestina. Terowongan Hamas membentang sepanjang 2 km di bagian jalur Gaza Utara. Operasi penghancuran tersebut dipimpin oleh pasukan Brigade Lapis Baja ke-14. Sebelumnya pasukan Zionis Israel juga mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Rekaman video menunjukkan ledakan besar akibat serangan udara Israel yang menargetkan jalur Gaza.
Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan kepala pasukan Nukba sayap militer Hamas, Muhammad Imad al-Rahman Abu Taimah. IDF menyebut Muhammad Imad al-Rahman terlibat dalam serangan militer Hamas terhadap Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Zionis Israel membunuh pemimpin Nukba sayap militer Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel mengklaim telah membunuh Yahya Said Muhammad Hamdan, salah satu anggota Hamas yang melakukan serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Hamdan berencana melakukan serangan terhadap Zionis Israel dan memulihkan pejuang Hamas di Gaza. Hamdan merupakan ancaman nyata terhadap pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Gaza. Menaikkan sholat subuh untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, pelaku begal yang meresahkan warga di Kota Medan ditangkap polisi. Ketiga pelaku yang masih berusia 16 tahun itu ditangkap setelah merampas sepeda motor. Inilah rekaman detik-detik aksi para pelaku begal di Jalan Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman yang viral di media sosial, terlihat 3 pelaku membuntuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri. Memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, para pelaku melancarkan aksinya. Mereka menghentikan korban, lalu mengancam dengan sebilah celurit hingga korban menyerahkan sepeda motor miliknya. Setelah ditangkap, ketiga pelaku beserta barang bukti sebilah celurit langsung diamankan ke Mapolsek Medan Kota. Petugas berhasil meringkus ketiga pelaku setelah menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sepeda motor hasil kejahatan telah dijual seharga 5 juta rupiah. Hasil penjualan kemudian dibagi rata kepada masing-masing pelaku. Tersangka ini berkeliling di seputaran Jalan Sutisno. Setelah itu mereka melihat korban sendirian mengendarai sepeda motor. Mereka mengikuti dari jarak kira-kira 100 meter. Mereka mengikuti terus sampai ke objek TKP. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang diduga terlibat dalam komplotan begal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 6 kawanan begal di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku melepaskan busur panah kepada korban. CCTV merekam komplotan begal yang tengah melintas membawa motor hasil rampasan dari seorang warga di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya merampas motor, pelaku juga tega melukai korbannya dengan busur panah. Tidak berselang lama, polisi menangkap 6 pelaku di rumahnya masing-masing. Kepada polisi, para pelaku mengaku aksi tersebut merupakan kedua kalinya. Dalam aksinya, para pelaku biasanya berkonvoi, mengepung dan menyerang korbannya. Pelaku juga mengaku motor hasil begal dipreteli hingga dijual ke para penada di Kota Makassar. Ke-6 pelaku diamankan di Polsek Tamalate untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengejar rekan pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.